Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya tetap di channel Perawat Academy. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang proses pendidikan kesehatan atau proses belajar mengajar di masyarakat. Nah, untuk konsep pendidikan kesehatan di sini atau health education menurut WHO 2012 yaitu merupakan kesempatan yang dibangun secara sadar untuk belajar yang melibatkan beberapa bentuk komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi kesehatan, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan hidup yang kondusif bagi kesehatan individu dan masyarakat. Dalam glosarium promosi kesehatan dari WHO digambarkan bahwa pendidikan kesehatan tidak terbatas untuk penyebaran informasi yang berhubungan dengan kesehatan, tetapi juga membutuhkan motivasi, keterampilan, kepercayaan, dan self-efficacy. Kemudian yang diperlukan untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kesehatan, serta komunikasi informasi mengenai kondisi sosial, kondisi ekonomi, serta lingkungan yang mendasari serta mempengaruhi kondisi kesehatan, serta faktor risiko individu dan perilaku berisiko. Kemudian penggunaan sistem perawatan kesehatan. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Ini sering tertukar di dalam istilah dan mendefinisikannya. Meskipun saling berkaitan, tetapi keduanya tidak sama. Pendidikan kesehatan berfokus pada kegiatan dan pengalaman belajar untuk individu dan kelompok. Selanjutnya di sini ada pendidikan kesehatan, merupakan bagian dari komponen promosi kesehatan dan merupakan bagian penting dari komunikasi antara penyedia layanan, yaitu perawat atau tim kesehatan, dengan klien. Pendidikan kesehatan telah berkembang dari para profesional keperawatan kesehatan terdahulu. Selanjutnya di sini promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya dari masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Ini menurut Kemenkes 2007. Selanjutnya fungsi puskesmas di sini khususnya dalam pergerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Promosi kesehatan puskesmas merupakan upaya puskesmas melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga, serta lingkungan secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Kemudian ada istilah lain yang sering dikacaukan atau sering tidak paham dengan promosi kesehatan, yaitu pencegahan penyakit atau perlindungan kesehatan atau health protection. Nah, untuk pencegahan atau perlindungan kesehatan merupakan perilaku yang dimotivasi oleh keinginan untuk secara aktif menghindari penyakit, mendeteksi secara dini, atau mempertahankan fungsi dalam batasan penyakit. Nah, teman-teman, di sini untuk pencegahan atau perlindungan kesehatan, di sini merupakan perilaku yang dimotivasi. Jadi, perawat atau tim kesehatan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan secara aktif, yaitu untuk menghindari penyakit. Kemudian selanjutnya di sini masyarakat juga dimotivasi untuk melakukan deteksi dini penyakit, baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, serta mempertahankan fungsi dalam batasan penyakit. Nah, selanjutnya di sini ada teori belajar dalam pendidikan kesehatan. Teori belajar adalah pandangan sistematis dan terintegrasi ke dalam sifat proses ketika individu berhubungan dengan pengalaman mereka
dengan cara-cara tertentu dalam meningkatkan kemampuan mereka sebagai upaya untuk menggunakan diri mereka sendiri dan lingkungan mereka lebih efektif. Nah, lebih efektif di sini yaitu untuk proses dari belajar atau belajar pendidikan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya di sini teori belajar dalam pendidikan kesehatan, diantaranya setiap perawat memiliki dan menggunakan teori pembelajaran tertentu yang kemungkinan secara sadar atau tidak, teori yang digunakan tersebut pada gilirannya akan menentukan cara pengajaran di komunitas. Atau di sini perawat nanti akan menggunakan cara-cara tersendiri untuk melaksanakan proses pendidikan kesehatan di masyarakat. Nah, oleh sebab itu, sangat penting bagi perawat untuk mempelajari teori pembelajaran karena akan mempengaruhi perannya sebagai pendidik kesehatan di komunitas. Nah, di sini ada beberapa teori tentang perilaku atau behavioral learning theories. Dalam mengubah perilaku yang ada di masyarakat perlu diperhatikan 3 hal. Di antaranya, yang pertama, kaitan perilaku dengan kesehatan, yaitu untuk dapat membantu individu atau masyarakat mengubah perilakunya. Di sini perlu dipahami baik faktor internal, eksternal, faktor pendorong yang berpengaruh terhadap berlangsungnya dan berubahnya perilaku tersebut. Nah, teman-teman, untuk faktor internal itu sendiri adalah dari dalam diri kita, sedangkan faktor eksternal adalah dari luar diri kita atau lingkungan. Itu yang mempengaruhi terhadap berubahnya perilaku. Kemudian selanjutnya unsur-unsur perilaku bagi individu adalah pengertian dari pengetahuan, saran, keyakinan, dan dorongan atau motivasi. Nah, di sini pengertian dari pengetahuan masyarakat terhadap penyakit atau proses penyakit, penanganan penyakit, kemudian ada saran, kemudian ada keyakinan masyarakat terhadap perilakunya ke perubahan menjadi yang lebih baik, kemudian memiliki motivasi yang tinggi atau dorongan untuk meningkatkan yang lebih baik atau meningkatkan pengetahuannya. Kemudian di sini ada unsur-unsur bagi individu sebagai anggota kelompok adalah kesiapan psikologis atau keyakinan. Ya. Kemudian ada sarana, norma kelompok, dan motivasi dorongan. Nah, teman-teman, untuk individu atau kelompok di sini diantaranya kesiapan psikologis, jadi kesiapan masyarakat untuk menerima tadi penyuluhan atau proses pembelajaran. Kemudian ada keyakinan untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut, kemudian ketersediaan sarananya untuk proses belajarnya, kemudian menetapkan atau mengatur norma yang berada di dalam kelompok, kemudian memiliki motivasi atau dorongan untuk mencari tahu dari informasi kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua ada cara untuk mengubah perilaku. Di sini ada beberapa cara untuk mengubah perilaku seseorang, yaitu diantaranya yang pertama dengan melalui paksaan, seperti instruksi peraturan atau menakut-nakuti tentang bahaya jika tidak melaksanakan, atau misalkan menjadi sakit. Nah, ini dengan paksaan. Jadi kita menakut-nakuti pasien. Jika tidak dilaksanakan maka akan misalkan menjadi sakit seperti itu. Kemudian yang kedua dengan memberi imbalan yang tidak harus berupa materi, contohnya dengan pujian dan penghargaan. Nah, apabila masyarakat atau individu tidak mengikuti instruksi, tidak akan mendapatkan imbalan, tetapi masyarakat yang mengikuti instruksi
maka akan mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, cara mengubah perilaku seseorang dengan membina hubungan baik atau trust dengan melalui komunikasi terapeutik. Kemudian yang keempat, cara mengubah perilaku seseorang yaitu dengan menunjukkan contoh seperti tidak merokok, tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita memberi contoh terlebih dahulu supaya masyarakat dapat meniru kita. Kemudian selanjutnya, cara mengubah perilaku dengan cara memberikan kemudahan. Contohnya finansial seperti dengan biaya yang terjangkau atau tempat terdekat. Dengan biaya yang terjangkau di sini diantaranya tadi tidak masyarakat tidak dipungut biaya atau dengan biaya yang lebih sedikit. Kemudian tempat juga bisa dilaksanakan di lingkungan setempat, jadi tidak jauh seperti itu. Kemudian cara mengubah perilaku berikutnya dengan menanamkan kesadaran dan motivasi secara tepat sesuai dengan informasi kesehatan yang ingin disampaikan melalui film, video, foto, gambar, atau cerita. Nah, untuk melalui film di sini atau video pendek, kemudian ada foto-foto, gambar, contohnya menggunakan PowerPoint, menggunakan pamflet, menggunakan leaflet, menggunakan booklet, atau berkomunikasi langsung dengan pasien. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap adopsi. Di antaranya yaitu informasi yang baru atau inovasi kepada masyarakat sebaiknya melalui orang yang berperan di masyarakat itu sendiri, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama. Sedangkan tahap-tahap yang harus dilalui oleh masyarakat untuk menerima atau melakukan dari inovasi tersebut adalah awareness, yaitu di sini masyarakat dapat menerima, kemudian dapat tertarik, melakukan penilaian dengan baik, masyarakat juga dapat melalui percobaan dan menerimanya. Kemudian perubahan perilaku oleh Lyon Festinger tahun 1957 dapat terjadi melalui cognitive dissonance, yaitu adanya suatu gangguan keseimbangan tentang kemantapan pengertian yang sudah dimiliki oleh seseorang. Jadi intinya di sini gangguan keseimbangan tersebut atau kemantapan pengertian yang sudah dimiliki tersebut oleh seseorang, artinya orang tersebut adalah bingung, tidak yakin terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, menurut Harvard atau Kelman 1952 ada 3 cara perubahan perilaku, yaitu yang pertama terpaksa atau compliance, kemudian ingin meniru identifikasi, dan menghayati manfaat atau internalization. Jadi menurut Kelman perubahan perilaku tersebut yang pertama karena masyarakat ini terpaksa, jadi ingin sehat gitu ya. Jadi terpaksa. Kemudian yang kedua ingin meniru. Maka di sini masyarakat jika diinstruksikan maka akan meniru apa yang dicontohkan oleh kita. Kemudian menghayati manfaat. Fungsinya untuk apa? Dari pendidikan kesehatan itu apakah bermanfaat atau tidak untuk dirinya. Kalau bermanfaat maka dia akan mengikuti. Selanjutnya di sini ada teori pembelajaran kognitif, yaitu memelihara perubahan pola pikir dan memberikan informasi. Ada 3 kemampuan dalam pembelajaran kognitif, yaitu diantaranya ada asimilasi atau bereaksi terhadap situasi baru dengan menggunakan keterampilan yang sudah dimiliki. Nah, berarti keterampilan sudah dimiliki, kemudian diasah kembali. Kemudian ada akomodasi atau cukup matang sehingga masalah yang sebelumnya tidak terpecahkan sekarang dapat diselesaikan. Sebelumnya masalah tersebut dianggap besar misalkan,
Untuk sekarang masalah dapat diselesaikan bersama-sama dengan melalui proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya ada adaptasi, yaitu kemampuan untuk mengatasi tuntutan lingkungan. Di sini perubahan, contohnya dituntut untuk perubahan kesehatan, misalkan di sini dituntut untuk memakai masker. Maka di sini masyarakat akan beradaptasi dengan mengatasi tuntutan tersebut lama-kelamaan atau kemudian maka akan terbiasa dengan menggunakan masker tersebut. Kemudian ada teori sosial atau social learning theory, yaitu teori pembelajaran sosial merupakan pengembangan teori perilaku yang meyakini bahwa perilaku merupakan harapan tentang apakah seseorang menginginkan suatu tujuan, kemudian dapatkah seseorang mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan dari teori pembelajaran sosial adalah untuk menjelaskan perilaku dan memfasilitasi pembelajaran. Kemudian ada teori humanis, yaitu perilaku yang didasarkan atas pengaruh feelings, emotion, dan personal relationship. Yaitu teori humanistik ini mengasumsikan bahwa orang memiliki kecenderungan alami untuk belajar dan bahwa pembelajaran berkembang di lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, teori development, yaitu berdasarkan teori perkembangan bahwa pendidikan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan tahapan perkembangan. Sedangkan kesiapan untuk belajar tergantung pada tahap perkembangan individunya. Misalnya, perawat membantu keluarga yang mempunyai anak usia toddler supaya terhindar dari kecelakaan di rumah. Atau perawat di sini memberikan pendidikan kesehatan terhadap keluarga yang memiliki anak toddler, bagaimana caranya supaya terhindar dari kecelakaan di rumah. Kemudian selanjutnya ada teori kritikal. Tujuan dari teori kritikal adalah untuk mengubah keyakinan seseorang tentang kesehatan dengan menggunakan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan melalui proses diskusi yang diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku. Misalnya, melakukan pendidikan kesehatan pada penderita diabetes mellitus dapat dimulai dari berbagai pertanyaan seperti apa itu penyakit DM, kemudian apa yang telah dilakukan di rumah terhadap penyakit tersebut, kemudian dari mana mengenal penyakit tersebut, apa yang dirasakan oleh individu, kelompok atau masyarakat, atau keluhannya seperti apa, kemudian pemeriksaan apa saja yang telah dilakukan dan mengapa harus diperiksa. Kemudian komplikasinya apa saja yang bisa timbul dari penyakit DM tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu tujuan dari teori kritikal. Kemudian prinsip dalam pendidikan kesehatan, di sini ada beberapa hal yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan menurut Allender 2010, yaitu diantaranya kesiapan pasien untuk menerima pendidikan kesehatan. Kemudian ada persepsi klien terhadap pendidikan kesehatan dan kesehatan. Kemudian ada lingkungan pembelajaran, apakah mendukung atau tidak. Kemudian yang keempat, apakah pasien dapat berpartisipasi atau tidak. Kemudian selanjutnya, apakah materi yang akan disampaikan sudah relevan atau belum. Kemudian selanjutnya ada kepuasan klien atas pendidikan kesehatan yang disampaikan terhadap klien. Kemudian selanjutnya, apakah klien dapat mengaplikasikan setelah kita melakukan pendidikan kesehatan. Prinsip dalam pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui 3 prinsip pendidikan. Yang pertama, pembelajaran alamiah, yaitu dengan mengetahui domain pembelajaran. Yang pertama, kognitif
afektif, dan psikomotor. 3 hal tersebut yang harus diketahui pada pembelajaran psikomotor adalah kemampuan yang dimiliki oleh pasien. Kemampuannya tinggi atau rendah. Kemudian menyerap atau menangkap pesan dengan mendeskripsikan apakah daya ingatnya itu tinggi atau rendah, dapat diserap atau ditangkap secara cepat atau lambat. Kemudian kesempatan untuk memperhatikan, di sini apakah audien atau pasien memperhatikan atau tidak. Kemudian prinsip dalam pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan pemberian instruksi, yaitu dengan pemusatan perhatian atau pemberian informasi dari tujuan pembelajaran, kemudian menstimulasi dengan mengingat kembali tujuan utama pembelajaran. Nah, di sini kita akan memberikan informasi tujuannya apa untuk proses pendidikan pembelajaran ini. Kemudian kita merangsang untuk mengingat kembali tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian menampilkan stimulus atau rangsangan, kemudian memberikan panduan cara pembelajarannya, kemudian memilih penampilan yang ditunjukkan, selanjutnya memberikan umpan balik atau feedback, kemudian selanjutnya mengkaji penampilan yang ditujukan, kemudian mengatasi tahanan dan mentransfer pengetahuan. Kita menginstruksikan kepada pasien dengan memberikan pemusatan perhatian, kemudian memberikan informasi tujuannya untuk apa kita melakukan pendidikan kesehatan ini. Kemudian kita stimulus atau berikan rangsangan atau pertanyaan. Ayo Bapak Ibu, kita harus mengingat kembali tujuan utama dari pendidikan kesehatan ini untuk apa. Misalkan seperti itu. Kemudian misalkan tujuannya untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian nanti kita akan memberikan panduan pembelajarannya. Panduan pembelajarannya seperti yang kita bagikan, misalkan menggunakan leaflet. Nanti leaflet tersebut akan dibagikan ke masyarakat, kemudian untuk memilih penampilan yang ditunjukkan, contoh-contoh yang didemonstrasikan oleh kita, kemudian kita akan memberikan umpan balik atau feedback. Setelah kita melakukan pendidikan kesehatan, kita akan mengevaluasi dan memberikan nilai terhadap masyarakat. Selanjutnya, mengkaji penampilan yang ditunjukkan oleh masyarakat, apakah pengetahuannya sudah naik atau belum, apakah pengetahuannya sudah bagus atau belum. Kemudian di sini kita mengatasi tahanan dan mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya sebagai pendidik yang efektif, yaitu ditunjukkan dengan pengiriman pesan yang jelas. Nah, teman-teman, apabila kita melakukan pendidikan kesehatan, ini untuk bahasanya harus jelas, padat, singkat, dapat dipahami. Kemudian pemilihan format pembelajaran di sini harus disesuaikan dengan usia atau perkembangan, serta pemilihan lingkungan pembelajaran di sini, lingkungan pembelajaran yang mendukung terhadap proses pembelajaran, seperti tadi adanya sarana yang dapat menunjang untuk proses pembelajaran. Misalkan dari tata ruang, kemudian ada fasilitas yang lain selain ruangan, ada tempat duduk, ada listrik atau strum untuk menampilkan slide PPT, ada komputer atau yang lainnya. Kemudian mengorganisasi pengalaman pembelajaran. Kita akan menanyakan terlebih dahulu
kepada masyarakat sejauh mana masyarakat tahu tentang apa yang akan kita bahas. Kemudian selanjutnya mendorong berpartisipasi dalam pembelajaran. Di sini perawat akan mendorong pasien supaya berpartisipasi atau berdiskusi di dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan evaluasi dan umpan balik. Nah, setelah kita memberikan pendidikan kesehatan, kita akan mengevaluasi apakah pendidikan kesehatan yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Dengan kriteria, jika berhasil maka pengetahuannya pasien tersebut akan meningkat dan umpan baiknya positif. Jika proses pembelajaran ini atau pendidikan kesehatan ini tidak berhasil, maka pengetahuannya akan tetap atau menurun. Kemudian untuk model pendidikan kesehatan dalam promosi kesehatan, di sini ada beberapa model dalam pendidikan kesehatan dari model promosi kesehatan. Di antaranya ada model present to proceed atau health belief dan health promotion. Nah, untuk present to proceed mempunyai akronim, P-nya adalah predisposing, R-nya reinforcing, E-nya enabling, C-nya causes, E-nya educational, D-nya diagnosis, E-nya evaluation. Artinya, untuk P tersebut adalah faktor predisposisi yang mencetuskannya itu apa. Kemudian reinforcing, seperti pengalaman yang terdahulu. Kemudian faktor pemberatnya enabling dan causing dan education. Di sini edukasi. Kemudian untuk diagnosanya, diagnosa dari pengetahuan tersebut, kemudian ada evaluasinya. Sedangkan proses memiliki akronim polisi, R-nya regulatory, organisasi, construct, edukasi, environment, dan development. Itu menurut Allender. Model pendidikan kesehatan dalam promosi kesehatan, di sini ada beberapa model. Di antaranya ada model present to proceed, health belief, dan health promotion. Untuk model present to proceed yaitu di mana model ini merupakan perencanaan program kesehatan yang berbasis penilaian kebutuhan masyarakat yang ditujukan untuk perubahan perilaku dengan mempertimbangkan faktor predisposisi, penguat, dan pendukung. Kemudian ada health belief, yaitu ada 3 komponen dalam model health belief, yaitu persepsi individu, kemudian faktor-faktor dan variabel yang mempengaruhi untuk melakukan tindakan, misalnya adanya media massa atau penjelasan dari orang lain, kemudian kesakitan anggota keluarganya, temannya, dan lain-lain. Model health belief ini memberikan keuntungan di dalam pengkajian proteksi kesehatan atau perilaku pencegahan penyakit. Menurut model health belief, bahwa seseorang akan melakukan tindakan preventif jika yang pertama, dia tahu bahwa dirinya dapat terkena penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, ia tahu bahwa jika ia terkena penyakit tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kematian. Yang ketiga, dia tahu cara pencegahannya yang harus dikerjakan dan cara tersebut tidak mahal dan tidak sulit. Menurut Vendor tahun 2016, itu teori health belief. Yang ketiga, teori health promotion. Ada 3 kategori yang menentukan health promotion behavior, yaitu yang pertama kognitif perceptual faktor. Ini pengetahuan tentang kognitif dan persepsinya. Kemudian ada modifikasi faktornya, ada variabel affective atau the likelihood of action. Ada variabel yang ditentukan.
Nah, selanjutnya ada domain dalam pendidikan kesehatan. Untuk proses belajar terjadi di beberapa ranah atau domain, yaitu yang pertama domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk pemahaman perawat terkait dengan domain belajar akan memberikan latar belakang yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Domain tersebut adalah yang pertama kognitif, yaitu pembelajaran melibatkan dengan pikiran dan proses pikir. Itu untuk domain kognitif. Nah, untuk tingkatannya kita lihat di tabel untuk domain kognitif. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, knowledge, pengetahuan, comprehension, aplikasinya, tingkat analisisnya, cara sintetisnya, dan evaluasinya. Untuk domain afektif, yaitu pembelajaran terjadi dengan melibatkan emosi, perasaan, atau pengaruh. Jenis pembelajaran ini berkaitan dengan perubahan minat seseorang, sikap seseorang, dan nilai. Di sini perawat menghadapi tugas untuk mencoba mempengaruhi apa yang dihargai dan dirasakan oleh klien. Perawat ingin klien mengembangkan kemampuan untuk menerima ide yang mempromosikan pola perilaku yang lebih sehat, bahkan jika ide tersebut bertentangan dengan nilai-nilai klien sendiri. Nah, di sini untuk afektif diharapkan perawat di sini dapat mengembangkan kemampuannya dengan mempromosikan pola perilaku yang lebih sehat. Untuk psikomotor di sini domain tersebut yaitu keterampilan kinerja yang terlihat dan dapat dibuktikan memerlukan semacam koordinasi neuromuskuler atau saraf. Kemudian untuk proses pendidikan kesehatan menurut Allender 2010 di dalam pendidikan kesehatan dalam keperawatan komunitas mengikuti langkah-langkah yang serupa dengan proses keperawatan. Yang pertama di sini prosesnya yaitu interaksi, di mana perawat akan menetapkan pola komunikasi dasar antara klien dan perawat. Atau di sini interaksi awal diantaranya proses perkenalan dan penetapan waktu untuk proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian dan diagnosa, yaitu perawat akan menentukan status klien saat ini atau mengidentifikasi kebutuhan klien untuk belajar. Nah, di sini perlu diingat bahwa klien harus menentukan kebutuhan mereka sendiri. Ya, kebutuhan pengetahuannya apa saja untuk proses belajar saat ini. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran. Di sini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, misalnya meningkatkan pengetahuan apakah individu, kelompok, atau masyarakat. Di sini untuk menganalisis perubahan yang diperlukan dan disiapkan tujuan yang menggambarkan hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, untuk hasil pembelajaran yang diinginkan atau diharapkan setelah kita memberikan pendidikan kesehatan, pengetahuan dari sasaran yang kita beri pendidikan kesehatan akan meningkat atau mengarah ke yang lebih baik. Kemudian selanjutnya planning atau perencanaan, di mana di sini perawat diharapkan merancang rencana untuk pengalaman belajar yang memenuhi tujuan yang dikembangkan bersama-sama antara perawat dengan klien, termasuk konten yang akan dicakup, urutan topiknya apa, kondisi terbaik untuk pembelajarannya itu seperti apa, seperti tempatnya di mana, jenis lingkungannya di mana, kemudian metode yang akan digunakan seperti apa, bahan-bahan yang harus dikumpulkan apa, misalnya alat bantu
visual atau latihan seperti slide PPT, video, leaflet, booklet, dan sebagainya. Kemudian perencanaan yang tertulis lebih baik itu biasanya perawat menggunakan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan karena akan menjadi bagian dari rencana asuhan keperawatan tertulis. Kemudian untuk proses pendidikan kesehatan atau teaching, di sini diharapkan perawat menerapkan pengalaman belajar dengan melakukan kegiatan yang direncanakan dari mulai pembukaan, kemudian kalau ada stimulasi awal, kemudian ada proses pendidikan kesehatan, kemudian ada penutup dan ada evaluasi. Di sini untuk evaluasi ada dua, ada evaluasi proses dan evaluasi akhir untuk pengetahuan. Nah, untuk evaluasi ini kita akan menentukan apakah tujuan pembelajaran terpenuhi dan jika tidak, mengapa tidak. Kemudian evaluasi di sini akan mengukur kemajuan sesuai dengan tujuan. Tujuan untuk pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat. Kemudian efektivitas metode pengajaran yang dipilihnya. Di sini kalau kita menggunakan leaflet efektif tidak, atau menggunakan slide PPT efektif atau tidak. Kemudian kebutuhan pembelajaran yang akan datang kita evaluasi harus seperti apa, harus lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, untuk metode dan bahan dalam pendidikan kesehatan, di sini diantaranya kita bisa melakukan pendidikan kesehatan dengan cara ceramah, dengan cara diskusi, kemudian dengan cara demonstrasi, atau bermain peran, atau pembelajaran dengan bahan-bahan materi yang lain. Kemudian untuk praktek pendidikan kesehatan di sini dalam pendidikan kesehatan komunitas diperlukan beberapa pertimbangan sebelum melaksanakan praktek pendidikan kesehatan. Di antaranya yang pertama di sini diharapkan perawat dapat mengenal masalah yang ada di masyarakat atau di wilayahnya. Kemudian nanti diharapkan perawat dapat menentukan prioritas masalah yang mana yang didahulukan. Kemudian yang ketiga, perawat dapat menentukan tujuan penyuluhan. Tujuannya untuk apa dilakukan pendidikan kesehatan ini. Kemudian yang keempat, di sini perawat menentukan sasaran penyuluhannya. Sasarannya ini apakah individu, apakah keluarga, apakah masyarakat. Kemudian perawat juga akan menentukan isi penyuluhannya. Isi penyuluhannya, materinya harus sesuai, relevan, dan efektif. Kemudian juga dapat dipahami oleh audiens atau masyarakat. Kemudian yang selanjutnya di sini perawat akan menentukan metode penyuluhan yang akan dipilih, apakah itu dengan menggunakan wawancara, menggunakan diskusi, demonstrasi, dan atau penampilan dengan video pendek atau sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan memilih alat peraga atau media penyuluhan. Alat peraganya atau media penyuluhannya. Tadi misalkan menggunakan booklet, menggunakan video, audio visual, laptop, slide PPT, pengeras suara. Kemudian menentukan waktu dan tempat. Waktunya dari mulai tanggal, hari, jam, serta tempat yang akan digunakan pada proses pendidikan kesehatan. Kemudian selanjutnya menyusun rencana kerja atau pelaksanaan kegiatan dengan menyusun SAP atau Satuan Acara Penyuluhan. Kemudian melakukan setting tempat pelaksanaan supaya efektif. Itu perawat diharapkan menyusun ruangannya, setting tempatnya,
dari mulai tempat duduk audien, tempat duduk pemateri atau pemberi pendidikan kesehatan, tempatnya harus seperti apa. Kemudian menyusun rencana penilaian atau ada evaluasi akhir gitu. Nah, ini untuk format rencana kegiatan pendidikan kesehatan, diantaranya di sini di dalam SAP kita akan menuliskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Untuk pendahuluan, kita akan mendeskripsikan data hasil pengkajian dari permasalahan yang dihadapi di desa binaan kita atau di masyarakat atau kelompok binaan secara spesifik terkait dengan permasalahan yang saat ini dialami. Masalahnya itu apa yang dominan. Kemudian kita akan menguraikan kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi berdasarkan data hasil pengkajian di atas atau tersebut. Kemudian kita ditunjang dengan beberapa literatur yang mendukung terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, ini sebagai permasalahannya atau diagnosanya. Kita akan menguraikan tentang diagnosa keperawatan komunitas yang dialami oleh desa binaan kita berdasarkan data hasil kajian dari bagian pendahuluan di atas. Kemudian untuk perencanaan kita akan menentukan dulu tujuan dari pelaksanaan kegiatan dalam penyelesaian masalah keperawatan di atas. Kemudian tetapkan kriteria hasil yang akan dicapai dari kegiatan pendidikan. Di sini dengan menggunakan NOC, nursing outcome ya. Kemudian yang kedua intervensinya. Rencana apa di sini? Rencana keperawatan yang akan dilakukan dalam penyelesaian permasalahan komunitas di atas. Kemudian intervensi yang akan dilakukannya itu apa aja? Ini kita bisa menghadap dari NIC atau Nursing Intervensi Klasifikasi. Kemudian yang ketiga, untuk rancangan kegiatan pembelajaran, yaitu ada domain pembelajarannya kita tentukan. Kemudian teori pembelajarannya juga kita akan tentukan. Kemudian sasaran dan targetnya kita tentukan, apakah individu, kelompok, atau masyarakat. Kemudian strategi pelaksanaannya seperti apa. Kemudian waktu dan tempatnya di mana. Kemudian setting tempatnya seperti apa, serta media yang akan digunakan itu dengan menggunakan apa saja. Nah, ini untuk fase-fase pelaksanaan kegiatannya ada prainteraksi, aktivitasnya, kita mungkin kontrak waktu, kemudian ada fase orientasi, aktivitasnya kita perkenalan dan stimulasi, kemudian ada fase kerja, ini fase penyampaian materi, kemudian ada terminasi di sini fase akhir ya, atau kontrak waktu berikutnya. Kemudian dilihat di sini respon forum dan estimasi waktu. Untuk respon forum pada saat prainteraksi apakah berlangsung baik pada prosesnya, kemudian pada fase orientasi, fase kerja, serta fase terminasi. Itu respon dari masyarakat. Kemudian ada estimasi waktunya berapa lama di sini dituliskan juga. Kemudian untuk evaluasi kegiatan di sini diharapkan perawat menuliskan apa hasil yang diharapkan selama proses pendidikan kesehatan. Kemudian selanjutnya tuliskan hasil dari pelaksanaan pendidikan kesehatan. Selama prosesnya apakah di sini pasiennya ini responnya baik, antusias. Kemudian hasil dari pendidikan kesehatannya apakah pengetahuannya naik, turun, atau tetap. Kemudian tuliskan yang berkelanjutan apa yang diharapkan dari pendidikan kesehatan ini, diharapkan dapat menerapkan apa yang kita instruksikan atau kita transfer ilmu tersebut diterapkan oleh masyarakat. Kemudian ada lampiran, di sini ada susunan acara, diantaranya waktu dan petugasnya, pengorganisasian atau jabaran tugasnya apa,
materi kegiatannya apa, media pembelajarannya apa, prestasinya atau rewardnya seperti apa, kemudian ada foto kegiatan saat proses pembelajarannya. Terima kasih. Di sini saya menggunakan buku ajar praktikum keperawatan komunitas penerbit buku kedokteran EGC.